pameran adalah salah satu cara untuk mempromosikan dan mengedukasi masyarakat soal ekoprint ini gitu. Ya, jadi Semilir ini aku tadinya kayak fokus di pembuatan produk tas. Jadi sebelum adanya Semilir tuh aku udah ada niatan untuk membuat sebuah produk tas gitu kan. Terus aku cari-cari apa ya yang belum ada di sini. Tadinya tuh merekomendasikan untuk batik, Mbak. Terus habis itu 2017 aku iseng-iseng kan lihat Instagram gitu-gitu kan. Tadinya mau masuk ke Shibori, tapi kok kayaknya kainnya mahal gitu. Aku sebelumnya tuh nggak tahu tuh kalau ada kayak kursus atau ya semacam kursus gitu untuk keterampilan membuat seni olah kain gitu. Aku nggak tahu sama sekali karena aku basicnya itu memang lulusan apoteker, Mbak. Jadi aku benar-benar nggak tahu tuh dunia wastra, dunia seni olah kain itu tuh nggak pernah tahu. Cuma aku taunya tuh batik gitu aja sama mungkin songket, tenun gitu aja ya. Nah terus ternyata ada tuh Shibori. Terus waktu itu aku mau cari bahan baku kain Shibori kok agak mahal ya kayak gitu kan, yang Shibori yang benar-benar handmade gitu. Oke lah, terus habis itu cari-cari lagi, aku ketemu Ecoprint. Di situ, ini kok lucu banget ya, kok dari daun bisa kecetak gitu. Mulailah dari situ aku searching untuk cari tempat kursus untuk bikin Ecoprint. Nah di 2017, akhir September mungkin ya, kalau nggak salah, sampai akhirnya di awal tahun 2018 aku memutuskan untuk bikin Semilir gitu. Jadi Semilir itu sebenarnya dari 2017 itu eksplorasi sih, Mbak. Karena waktu dulu pertama-tama Ecoprint itu warna daun-daunnya tuh masih terbatas. Cuma sekitar 2 jenis aja waktu itu. Tapi kan sekarang udah berkembang ya. Jadi hampir semua daun tuh bisa. Nah, mulailah sih Semilir itu gitu kan. Oh ya, di situ kan 2018 aku nyoba mengeluarkan produk tas yang masih dibilang simple. Nah, kalau dibilang Semilir itu sebenarnya usaha yang berdasarkan iseng-iseng, iseng-iseng tapi ya gimana gitu, belum ada ketekunan untuk membentuk itu sebuah bisnis gitu. Nah, sampai kita tuh juga belum riset peminatnya itu tuh siapa sih gitu, riset pasar lah istilahnya. Itu tuh kita belum tahu sampai akhirnya kita baru tahu siapa market pasar kita ketika aku dihubungin sama salah satu orang paysliting atau apa gitu, yang bikin the local market waktu itu. Aku nggak tahu tuh, aku benar-benar buta soal pameran, bazar gitu tuh aku tuh nggak tahu. Soalnya aku tahu itu cuma ya udah sekedar obat apoteker udah gitu aja ya waktu itu. Jadi memang itu pengalaman pertama dan di situ pula aku pertama kali bazar di the local market itu. Dan akhirnya aku tahu siapa sih sebenarnya peminat Ecoprint ini gitu. Aku sebenarnya fokusnya tuh di tas, sama seperti waktu rencana di awal itu memang pengennya tuh membuat tas gitu karena karena waktu itu belum tahu bagaimana cara perawatan si Ecoprint dulu. Terus bagaimana uji ketahanannya terhadap zat warna, karena ini kan masih terbilang baru ya, penelitian maupun uji itu kan masih sedikit ya. Ini berdasarkan pengalaman aja gitu. Jadi selama kurang lebih 2-3 tahun ini kita juga sambil nguji juga kekuatan warnanya ini luntur apa enggak. Alhamdulillah ternyata memang tahan.
Saya kan kalau kita bikin produk baju kan baju itu selalu dicuci terus-menerus ya. Nah, kita takut kan nanti ke depannya malah customer komplain bajunya hilang warnanya atau gimana gitu kan. Nah, makanya aku produk tas. Tapi sekarang udah akhirnya aku udah tahu bagaimana ketahanan si ekoprintnya, terus juga aku juga udah masukin ke labnya BBKB, Balai Besar Kerajinan dan Batik itu untuk menguji bagaimana ketahanan warna, dan akhirnya aku bisa memberikan istilahnya apa ya, kayak kepercayaan ya, trust ya untuk customer aku kalau bahwa ekoprint ini tuh tahan warna gitu, tahan warnanya walaupun apa dalam kalau digunakan dalam sehari-hari kayak gitu. Iya, terus kenapa tas? Karena material yang aku gunakan ini kan salah satunya kulit kayu lantung. Kulit kayu lantung ini kan nggak mungkin ya kalau diaplikasikan ke dalam baju, karena zaman sekarang orang untuk pakai baju kulit kayu itu kayaknya udah jarang banget, dan biasanya hanya digunakan untuk upacara adat atau adat-adat tertentu lah gitu, suku-suku tertentu yang masih memakai gitu. Tapi kembali lagi bahwa pengen ini aja sih, memberikan edukasi, memberikan suatu inovasi bahwa kulit kayu itu bisa digunakan juga dalam dunia fashion tapi tetap kece gitu loh dengan ekoprint gitu. Oke, itu kulit kayu luntung itu dari Bengkulu ya, Mbak? Iya, aku tuh kemarin waktu baca artikelnya itu, aduh kok agak salah ya. Jadi kulit kayu lantung itu tuh dalam bentuk lembaran, Mbak. Sorry. Ini kayak gini nih. Dia. Oh, lembaran. Biasanya memang kalau terkenalnya tuh orang Kalimantan pasti pakai tuh. Oke. Ini juga kulit kayu sih, kombinasi sama kulit sapi. Ini kulit kayu apa, Mbak? Kulit kayu, Itu kulit kayu apa? Ini kulit kayu lantung. Oh, lantung juga ya? Kulit kayu lantung, terus ini dikombinasi sama kulit sapi. Jadi warnanya juga warna alam juga. Sementara ini kan karena corona gini ya, jadi memang pengennya sih strategi marketingnya di online dulu. Sebelumnya memang waktu 2018 sampai 2019 tuh kita bagus di pameran. Ya kan, seperti aku udah cerita sebelumnya, memang ekoprint ini salah satu yang baru, dan orang-orang tuh banyak minat gitu sama si ekoprint ini. Jadinya memang pameran adalah salah satu cara untuk mempromosikan dan mengedukasi masyarakat soal ekoprint ini gitu. Tapi karena adanya corona ini, mau nggak mau kan kita harus online ya. Makanya strateginya benar-benar diubah hampir 180 derajat sih. Soalnya kalau andelin pameran kan nggak mungkin corona kayak gini kan. Online-nya itu kayak apa aja tuh, Mbak? Instagram, terus Facebook, dan rencana ini terdekat sih website sih. Website ya? Kalau e-commerce sudah ada belum, Mbak? Nah, kalau e-commerce ini aku ada beberapa kendala ya, karena ekoprint ini produknya tuh satu barang satu motif gitu. Oh, satu barang satu motif. Iya, satu barang satu motif. Jadi misalnya aku satu barang ini ya, motif ini. Terus produk yang kedua misalnya bentuknya sama, tapi nanti letaknya si daunnya tuh beda-beda gitu. Oh, oke. Ya, jadi sebenarnya tuh aku tuh agak kesusahan untuk menampilkan itu di e-commerce gitu. Jadi walaupun memang harus menggunakan e-commerce, mungkin aku sedikit yang aku tampilkan di sana gitu, karena memang banyak sekali kan, satu produk aja bisa 20 jenis, bisa fotonya 20 kali itu juga gitu kan. Sebenarnya tantangan tersendiri juga sih, harus rajin dan giat buat fotoin gitu, terus habis itu promosiin gitu. Iya, warna alam itu kan ininya kan
apa ya, dibilang warnanya tuh kan bisa macam-macam. Dibilang hijau juga nggak hijau gitu loh. Ada hijau tua, agak hijau army atau apalah gitu loh. Jadi agak susah juga gitu ngasih tahu. Nah, terus untuk di foto sama barang asli itu kadang-kadang juga berbeda kan. Gitu. Nggak seperti kalau kita jual barang masif. Ya kan, yang jumlahnya banyak itu kan lebih enak ya. Nah, ini kan kadang-kadang cahaya di foto sama aslinya itu berbeda gitu. Nah, aku tuh juga ada jual kain juga. Startnya tuh mulai dari 350.000 sampai ada yang sampai 2 jutaan juga. Tapi khusus tas itu ada mulai dari 2,5 sampai 1,5 juta gitu sih. 2,5 tuh 250.000. Kalau tas tuh 250.000 sampai 1,5 juta gitu. Oke, boleh dijelasin kenapa harganya lumayan nih Mbak? Jadi kenapa harganya mahal? Pertama kita ngolah kainnya itu prosesnya lama banget. Untuk mendapatkan material yang bisa dia kayak menyerap zat warna alam itu, kita harus memproses si kainnya itu juga, dan itu membutuhkan waktu. Terus belum lagi diproses ekoprintnya gitu, karena memang satu daun itu beda perlakuan kayak gitu. Jadi memang terus belum lagi kita ngukusnya 2 jam gitu. Ngukus 2 jam itu udah gasnya udah berapa ya kan, kalau dipikir-pikir ya kan. Terus kalau bisa dibilang sih ekoprint itu juga salah satu seni juga sih Mbak, karena kita nyusun daunnya, terus si daun itu ngeluarin warna apa kan kita harus sudah tahu ya. Apalagi maksudnya udah terjun selama kurang lebih 2 tahun gitu, kita harus kombinasi tas ini mau warna apa gitu. Sebenarnya memang ini sih kayak tantangan plus seni juga gitu. Karena kita harus mengkombinasikan warna-warna alam supaya bisa jadi matching gitu loh. Ya benar-benar. Nah kalau Mbak sendiri sekarang udah masih kerja Mbak doang atau ada yang lain Mbak? Jadi waktu awal pertama kali aku ekoprint, aku dibantu sama suami aku. Terus selanjutnya sudah 2 tahun ini juga akhirnya tetangga aku ikutan juga. Tetangga aku beberapa orang ada yang ikut bikin ekoprint. Jadi secara nggak langsung istilahnya kita bermanfaat untuk orang di sekitar juga gitu. Yang tadinya ibu-ibu di sini kan kebanyakan ibu rumah tangga kan. Nah, sekarang udah jadi lebih produktif sama ekoprint gitu. Oke, jadi memberdayakan lingkungan sekitar juga ya Mbak ya? Iya. Oke, Mbak, boleh tahu nggak sih selama Mbak menjalani bisnis gitu, ada nggak sih kiat-kiat tertentu untuk membuat bisnis itu lancar atau stabil gitu Mbak? Sejauh ini nih apalagi corona ya, aku tuh masih belajar juga gitu untuk bisa memanage semuanya gitu loh. Jadi strategi marketing tuh memang perlu gitu. Nah apalagi kan beberapa 3 bulan terakhir ini kan aku juga kayak ngikutin kayak pelatihan bisnis atau pendampingan coaching gitu kan ya. Itu banyak sekali membantu aku karena aku yang basically memang bukan bidang bisnis gitu, memang benar-benar baru belajar gitu. Yang penting sih kalau ini sebenarnya konsisten sih. Konsisten terus apalagi ya, bisa memanage waktu gitu. Itu sih. Konsisten dan memanage waktu ya Mbak? Iya. Kuncian soalnya sebagai perempuan ya kan, iya. anak, ngurus rumah tangga juga, terus juga harus berkarya juga. Sebenarnya juga perlu bisa membagi-bagi gitu loh.